Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan Manhwa Ultimate dari segala usia part ke-123. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen di videonya. Dan juga bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Yun Xiao memikirkan dengan hati-hati tentang senjata apa yang akan dia buat. Tapi dengan kekuatannya, dia hanya bisa menyempurnakan senjata Suan tingkat kelima. Dia sama sekali tidak menganggap serius hal semacam ini. Jadi dia tidak repot-repot memperbaikinya. Yun Xiao juga memutuskan untuk tidak repot-repot memikirkannya. Ia segera melompat ke kapal Tiger King. Ia hanya harus mengurus pelelangan dengan menghitung seberapa banyak Primordial Stone yang akan ia dapatkan. Mungkin dengan pendapatan Primordial Stone kali ini, dengan Primordial Stone sebanyak itu, dia akan dapat membuka wilayah lain di dalam tablet alam ilahi. Setelah itu, persaingan memperebutkan tempat di Pulau Jianghua telah mengejutkan dunia. Yun Xiao telah menjadi topik diskusi paling populer. Semua jenis berita menyebar seperti api, dan seluruh wilayah selatan gempar. Ada yang mengatakan jika mereka mendengar bahwa Li Yun Xiao sebenarnya berusia lebih dari 500 tahun. Dia adalah monster tua yang telah berkultivasi selama 500 tahun, dan dia curang dalam kompetisi. Jika tidak, bagaimana mungkin Yun Xiao mendapatkan setengah dari seluruh kristal kuota itu? Yang lain menimpali, bagaimana mungkin 500 tahun? Apakah usia segitu mereka dapat lolos dari pemeriksaan 3 sekte besar? Biarkan dirinya yang memberitahu bahwa Li Yun Xiao memiliki garis keturunan naga dan burung phoenix. Selama pertempuran di pulau itu, dia mengubah tubuh bagian atasnya menjadi naga sejati dan tubuh bagian bawahnya menjadi phoenix sapi. Dan itulah mengapa dia tidak terkalahkan. Orang lain juga tidak ingin ketinggalan. Dia mengatakan bahwa mereka semua tidak mengetahui apapun. Biarkan dirinya mengatakan bahwa sepupu tertua saudara iparnya, bibi ketiga, putri tetangga, dan sepupu tertuanya juga ikut serta dalam kompetisi. Dia sendiri mengatakan kepadanya bahwa Li Yun Xiao mengolah manual bunga matahari, memotong burungnya, dan sangat ahli dalam flying needles. Karena itu, Yun Xiao benar-benar kuat. Orang-orang yang mendengar itu mulai mengutuk. Bagaimana mungkin seseorang memotong burungnya sendiri? Seseorang akan lebih baik binasa jika tidak memiliki burung mereka. Apa gunanya berkultivasi ke peringkat Martial Supreme? Bahkan, jika tidak memiliki burung. Ada orang tidak mau kalah. Dia meminta untuk mendengarkan informasi yang akan ia sampaikan, yang mana adalah yang paling akurat. Yun Xiao sebenarnya bukan manusia, tapi keturunan dari binatang iblis tingkat 8 Emperor Golden Flower Hawk dan binatang iblis tingkat 8 Roh Phoenix Putih Pegasus. Di sebuah kedai teh di kota Shangyang, tempat itu penuh sesak. Semua orang mendengarkan pendongeng dengan penuh minat. Seorang pendongeng itu mengatakan, Yun Xiao menghabisi ribuan murid dari berbagai sekte dengan jarum terbang, yang akhirnya menimbulkan kemarahan publik. Mereka mengepungnya di Pulau Jianghua, dan ia sudah bergandengan tangan untuk menjatuhkannya. Tepat ketika beberapa ribu orang mengelilingi Yun Xiao, tahukah mereka apa yang terjadi? Pendongeng itu berhenti sejenak yang kemudian membuat keributan. Semua orang meminta untuk terus melanjutkan dongengnya. Jangan buat mereka menunggu untuk mendengarnya. Pendongeng tersenyum dan dengan santai menyesap tehnya sebelum melanjutkan. Pada saat itu, Yun Xiao tiba-tiba berteriak, meledak, alam semesta kecil. Tiba-tiba tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan rambutnya menjadi keemasan pula. Apakah mereka tahu apa itu artinya? Ini adalah Super Saiyan 3. Tidak hanya itu, ada juga tas Doraemon di perutnya, di mana dia bisa mengambil harta sesuka hati. Dia mengeluarkan capung bambu, meletakkannya di atas kepalanya, lalu terbang ke udara. Kali ini ribuan murid semuanya tercengang. Pendongeng itu melanjutkan, apakah mereka tahu? Hanya Martial Grandmaster
yang dapat terbang di udara. Sekarang Li Yunxiao telah menunjukkan keterampilan capung bambunya. Para murid itu hanya bisa menghela nafas dengan menyesal. Murid-murid dari berbagai sekte besar ini semuanya masih muda, dan tidak satu pun dari mereka yang mencapai kekuatan seorang martial grandmaster. Mereka tidak bisa terbang, jadi bagaimana mereka bisa bertarung? Karena itu, Yunxiao sudah dalam posisi tak terkalahkan. Capung bambu adalah kunci Yunxiao dapat terbang. Dan berakhir dengan memenangkan setengah dari kristal kuota. Salah satu pelanggan berteriak tidak percaya apakah capung bambu itu benar-benar ajaib. Itu bisa menerbangkan seseorang. Pendongeng membanting meja dan memberi isyarat. Itu pertanyaan bagus, dan meminta untuk semua orang melihat apa yang akan ia keluarkan. Seorang gadis dan imut mendorong meja. Ada berbagai macam capung bambu di atasnya, besar dan kecil dan berwarna-warni. Pendongeng itu mengatakan bahwa itu adalah replika capung bambu yang digunakan oleh Yunxiao hari itu. Meskipun tidak bisa terbang, itu dibuat dengan rasio 1:1. Ia secara khusus menemukan semua pengrajin terbaik di kota Shangyang dan bergegas membuatnya dalam semalaman. Hanya untuk memuaskan keinginan semua orang untuk mengkoleksinya. 40 koin perak untuk 1, 100 koin perak untuk 3, beli 5 dan dapatkan 1 gratis. Bahkan jika mereka tidak ingin membelinya, mereka setidaknya masih melihatnya. Kerumunan mengeluarkan suara menghina satu demi satu. Dan keaktifan seluruh kedai telah langsung berkurang, lebih dari setengahnya. Pendongeng itu buru-buru berteriak, menghentikan para pelanggannya yang kabur. Tapi kerumunan sudah bubar. Hanya ada beberapa pelanggan yang tersisa. Mereka pikir itu menyenangkan dan ingin membeli beberapa untuk anak-anak mereka. Tetapi harganya terlalu mahal. Mereka tidak bisa diganggu dan mulai berbicara di antara mereka sendiri, tapi masih ada hubungannya dengan Yunxiao. Pelelangan yang akan diadakan beberapa hari lagi, dan pembukaan Gunung Meru. Setelah kepergian orang-orang, pendongeng itu mengeluh sulit berbisnis ketika hati orang tidak seperti dulu lagi. Setelah mendengarkan cerita lelaki tua itu sepanjang pagi, dia bahkan tidak mau membayar. Pendongeng itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia mengemasi kiosnya dan tidak pergi. Tapi tiba-tiba, ada suara yang memanggil pendongeng itu untuk membawakan capung bambu. Ia akan membelinya. Di meja dekat jendela di kedai teh, seorang pria parubaya menyesap tehnya dan meletakkan cangkirnya. Namun, dia melihat keluar jendela seolah-olah dia tidak peduli. Pendongeng itu terkejut. Dia buru-buru melambaikan tangannya sembari tersenyum memerintahkan Ciu Hua untuk cepat dan dorong kiosnya. Biarkan orang tua itu memilih satu. Merah, biru, hijau, besar, kecil. Tidak besar, tidak kecil, semuanya tersedia. Gadis kecil itu mendorong gerobak dan berjalan mendekat. Dia tersenyum manis dan menanyakan yang mana yang diinginkan. Pria parubaya itu berbalik dan melirik capung bambu di meja. Yang kemudian dia meraih gadis kecil itu dan menariknya ke pangkuannya. Dia mendekapnya dan menggodanya. Ia menginginkan gadis itu. Gadis kecil itu panik dan buru-buru mendorongnya dan ingin melepaskan diri. Tapi kekuatan pihak lain terlalu kuat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan cemas, meminta untuk melepaskannya. Ketika pendongeng melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia segera maju dan memohon belas kasihan. Apa yang orang itu lakukan? Dia memohon untuk melepaskan putrinya. Ketika orang-orang di sekitar mereka melihat seseorang bertingkah seperti berandalan, mereka langsung berdiri dan berteriak memaki pria itu. Pria parubaya itu sedikit bingung. Apakah pendongeng mengatakan gadis itu adalah putrinya? Pria parubaya itu tersenyum tipis. Dia tidak menempatkan siapapun di matanya sama sekali. Sebaliknya, dia memandang lelaki pendongeng tua itu dan mendengus. Gadis kecil ini setidaknya berusia 28 tahun. Sedangkan pendongeng orang tua, setidaknya berusia 300 tahun. Dan gadis kecil itu anaknya. Dengan siapa pendongeng itu memiliki putri yang merupakan gadis kecil di usia senjanya. Ekspresi pendongeng berubah drastis, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Pria parubaya itu mengatakan, mengapa tidak menjawab? Jika tidak menjawab, maka ia akan berbuat hal lebih pada gadis itu. Mata gadis kecil itu juga dipenuhi dengan keterkejutan.
Dia buru-buru menggerakkan tangannya untuk menyerang dan melepaskan diri. Namun sekali lagi itu tidak berhasil. Pria parubaya itu dengan santai menahan serangan mendadak Chihua dengan telapak tangannya. Chihua masih di tempatnya, tapi dia terlihat sedikit panik. Pria parubaya itu mengatakan, kecepatannya lumayan, tapi kekuatannya sedikit lebih buruk. Pendongeng terkejut dan melangkah maju dengan wajah muram. Dia mengambil capung bambu dari meja, mendorong dan menembakkannya. Itu berubah menjadi beberapa tebasan dan ditembakkan ke arah pria parubaya tersebut. Pria parubaya itu tertawa menghina. Dia mengangkat tangannya dan cahaya putih menyala. Semua capung bambu menghilang dan langit menjadi cerah. Pendongeng tua itu terkejut melihat teknik yang digunakan pria parubaya itu. Itu adalah tangan awan terbang. Dengan itu dia mengetahui identitas dari pria parubaya. Pada saat ini, para tamu pemberani di sekitarnya semuanya tercengang. Mereka segera menyadari bahwa orang-orang di depan mereka bukanlah orang biasa. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka berpencar. Dan kedai teh sekarang telah menjadi hening. Pria parubaya itu terkekeh dan berkata, kamar dagang Mandau adalah keberadaan yang memiliki reputasi yang baik. Salah satu dari mereka adalah pendongeng, dan yang lainnya adalah penjual capung bambu. Pria parubaya itu menilai gadis itu tanpa menahan diri. Sembari melepaskan gadis itu. Gadis itu pasti wanita muda paling kuat di kamar dagang Mandau, yang bernama Sui Loyan, bukan? Wajah gadis kecil itu menjadi sedikit pucat. Kekuatan pria parubaya itu tidak terduga, dan dia benar-benar mengenalinya sekilas. Tapi sikap takutnya menghilang digantikan dengan sikap sombong dan angkuh. Dia kemudian membuka pakaian luarnya dan menampilkan sosok aslinya mengatakan, dirinya adalah yang terkuat di generasi muda asosiasi pedagang. Tenggorokan si pendongeng sedikit kering, dan dia berkata dengan susah payah sembari memberi hormat. Apakah pria parubaya itu adalah tuan dari Thousand Resort Tower? Pria parubaya itu tersenyum, membenarkannya. Dirinya adalah Wei Hongfu dari Thousand Resort Tower. Mereka berdua di sini menyamar untuk Gunung Meru, bukan? Gadis ini tidak buruk. Jika dia bisa memasuki Gunung Meru dan mendapatkan pengalaman, akan mudah bagi kamar dagang Mandau untuk menjadi anggota dewan direksi dalam 2 pertemuan serikat pedagang tahun ini. Pendongeng itu terkejut dan buru-buru menangkupkan tangannya lagi dengan hormat. Ia mengatakan, jadi Wei Hongfu adalah salah satu dari 3 penguasa dari Thousand Resort Tower yang menguasai wilayah selatan. Pendongeng itu juga memperkenalkan diri. Dirinya adalah Dia Feng dari Asosiasi Pedagang Mandau dan gadis itu adalah Sui Loyan. Dirinya bersalah karena tidak mengenali kehadiran Wei Hongfu. Wajah Wei Hongfu penuh senyum mengatakan, apa maksud Dia Feng dengan 3 penguasa yang bertanggung jawab atas wilayah selatan? Tuan Xie Yuhang adalah penanggung jawab wilayah selatan. Dirinya hanyalah utusan. Yang kemudian Wei Hongfu mengatakan, ia tidak menyangka orang-orang dari 3 aliansi pedagang berkumpul di tempat terpencil di wilayah selatan. Ini menarik. Dia Feng tentu bingung. Hanya ada mereka berdua di sana, lalu siapa satu lagi? Pada saat ini, 2 sosok masuk dari luar. Setelah menyapu pandangan mereka ke seberang ruangan, mereka sedikit terpana dan berjalan menuju Wei Hongfu. Yang tidak lain mereka berdua adalah Ding Er dan Lord kita Yun Xiao. Mata Dia Feng menyipit dan dia berkata dengan heran, bukankah itu Ding Er? Dia mengenakan gaun hijau muda. Dia menatap Sui Loyan di belakang Dia Feng dengan terkejut. Wajahnya menjadi dingin dan matanya dipenuhi dengan permusuhan. Ekspresi bangga melintas di wajah Sui Loyan saat dia cemburu dengan cara provokatif. Ding Er tidak menggubris Sui Loyan. Dia hanya menyapa Wei Hongfu dan meminta maaf karena dirinya telah datang terlambat. Dia Feng melirik penampilan Sui Loyan dan tertawa. Ketika mengatakan ia tidak menyangka bahwa Nona Ding Er akan datang ke wilayah selatan yang terpencil. Mungkinkah kekuatan perusahaan dagang Tian Yuan telah menyebar ke seluruh wilayah selatan? Dia pura-pura terkejut, tapi sebenarnya dia bercanda. Di mata semua kultivator di benua Tianwu, wilayah selatan adalah keberadaan yang hina. Bahkan 7 aliansi pedagang yang kuat tidak mau memasuki pasar ini. Menara Thousand Resort Tower juga hanya secara simbolis membuka cabang dan tidak berharap dapat memperoleh keuntungan apapun.
Semua orang tahu bahwa perusahaan perdagangan Tian Yuan berada di urutan terbawah dari 7 perusahaan perdagangan. Ketika seorang pria jatuh, semua orang akan menendangnya. Secara umum, dia tidak akan menunjukkan wajah yang baik ketika melihat orang-orang dari perusahaan perdagangan Tian Yuan. Jika tidak, sebagai putri dari presiden perusahaan perdagangan Tian Yuan, status Ding Er lebih tinggi daripada Dia Feng dan Wei Hongfu sendiri. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan mereka mengolok-oloknya? Tapi itu sepertinya sudah diwakilkan oleh Lord Yun Xiao yang tiba-tiba masuk di antara mereka dengan santai, menunjuk Dia Feng dan mengatakan, "Siapa orang ini?" Dia tidak suka Dia Feng. Bisakah ia memberinya beberapa tamparan? Beberapa dari mereka terkejut, dan wajah mereka langsung tenggelam. Dia Feng kesal dan berteriak pada Ding Er. Pelayan Ding Er terlalu kurang disiplin. Biarkan dirinya membantu untuk mendisiplinkannya. Ding Er tertawa dan menatap Yun Xiao dengan rasa terima kasih. Yang kemudian dia mengatakan kepada Yun Xiao, pria ini adalah Dia Feng dari kamar dagang Mandau. Wanita muda cantik ini bernama Sui Loyan. Dan dia adalah orang yang paling berkuasa di antara generasi muda kamar dagang Mandau. Dan pria parubaya itu adalah Tuan Wei Hongfu dari Thousand Resort Tower. Tuan Wei Hongfu adalah utusan keuangan yang bertanggung jawab atas wilayah selatan. Dia Feng dan Wei Hongfu sama-sama terkejut. Sui Loyan juga terkejut, matanya berkedip saat dia dengan hati-hati menilai pria muda ini. Yun Xiao menatap Wei Hongfu dengan ekspresi terkejut dan segera bergegas duduk di depan Wei Hongfu. Ia mengatakan, "Jadi ini adalah Tuan Wei Hongfu. Mengapa dia dikirim ke wilayah selatan yang terkutuk ini?" Dari perkataan orang ini, sepertinya mereka yang datang ke wilayah selatan semuanya adalah kotoran dan sampah. Ekspresi malu dan marah melintas di wajah Wei Hongfu. Dia berbalik dan melototi Dia Feng. Dia Feng memandang rendah Ding Er di wilayah selatan. Jadi Dia Feng secara alami dan secara tidak langsung memandang rendah Wei Hongfu juga. Dia Feng sangat terkejut hingga dia bermandikan keringat dingin. Dia buru-buru menunjuk Yun Xiao dan mengatakan, bukan seperti itu dan meminta untuk Wei Hongfu tidak mendengarkan omong kosong Yun Xiao. Yun Xiao hanya memuntahkan kotoran saat dia muncul. Dia tidak memiliki niat yang baik. Melihat kepengecutannya, Yun Xiao mencibir dan mengatakan, apakah Dia Feng mengatakan dirinya muntah? Siapa yang mengatakan bahwa wilayah selatan adalah tempat terkutuk? Apakah Dia Feng pikir Tuan Wei Hongfu tidak tahu apakah Dia Feng meremehkannya atau dirinya menyerangnya dengan jahat? Dia Feng sudah sangat marah. Dia mengangkat tangannya mengatakan, ia akan menghabisi Yun Xiao dengan satu serangan jika Yun Xiao berani mengatakan hal-hal lain. Yun Xiao kemudian mencibir. Dia Feng terlalu meremehkan kecerdasan Tuan Wei Hongfu. Apakah Dia Feng pikir dirinya dapat memfitnah Tuan Wei Hongfu sesuka hatinya hanya karena dirinya Yun Xiao tidak mengatakan apa-apa? Jika begitu maka ia akan berhenti. Hutang ini Tuan Wei Hongfu akan melunasinya cepat atau lambat. Dia Feng sangat cemas sehingga dia berkeringat dingin. Melihat ekspresi Wei Hongfu yang sangat jelek, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia telah memandang rendah wilayah selatan terlebih dahulu. Tetapi itu adalah fakta bahwa Wei Hongfu bertanggung jawab atas wilayah selatan. Semakin dia mencoba menjelaskannya, semakin buruk jadinya. Tepat ketika situasinya menjadi sedikit canggung, Sui Loyan tiba-tiba membuka mulutnya dan menanyakan, apakah Yun Xiao tuan kota dari Martial Flame, orang yang mengalahkan Luo Qingyun di Pulau Qianghua? Yun Xiao sedikit mengernyit dan bertanya ragu-ragu, apakah Sui Loyan tahu Luo Qingyun? Yun Xiao juga sangat penasaran dengan latar belakang Luo Qingyun. Dia tidak hanya melihat banyak orang, tetapi kekuatannya juga salah satu yang paling kuat di antara generasi muda. Jika Luo Qingyun tidak bertemu dengannya, seorang martial emperor yang terlahir kembali, Luo Qingyun tidak akan terkalahkan di Gunung Meru. Pandangan aneh melintas di wajah Sui Loyan saat dia menjawab dengan lugas. Tentu saja ia mengenal Luo Qingyun, dan Luo Qingyun adalah target yang selalu ingin ia lewati. Suatu hari ia akan mengalahkannya. Kemudian dia menatap Yun Xiao dengan heran dan berkata dengan tidak percaya, apakah Yun Xiao benar-benar mengalahkan Luo Qingyun? Yun Xiao hanyalah seorang martial lord bintang 6. Ia bisa menghabisi Yun Xiao hanya dengan satu jarinya. Yun Xiao tertawa yang kemudian mengatakan dan mempraktikannya.
bahwa dirinya telah menjadi Super Saiyan 3 dengan rambut emas, dan ia bisa terbang ke langit dengan capung bambu. Seberapa sulit baginya untuk mengalahkan Luo Qingyun jika memiliki itu? Wajah Sui Loyan menjadi memerah, tapi tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin ketika dia menanyakan, apakah Yun Xiao telah mengirim orang untuk mengikuti dirinya? Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia mendengus dan mengatakan, dirinya mengikuti Sui Loyan, buat apa? Sui Loyan telah berbicara omong kosong di kedai teh sepanjang hari dan merusak reputasinya. Sekarang semua orang di Shangyang tahu bahwa dirinya bisa berubah menjadi Saiyan dan memiliki capung bambu. Ia bahkan belum membuat perhitungan untuk itu pada mereka berdua. Dia Feng batuk beberapa kali karena malu dan mendengus jijik mengatakan, mereka tidak melihat pertempuran di Pulau Qianghua. Siapa yang tahu bagaimana Yun Xiao menang? Ada pentingnya menambahkan minyak ke dalam api dan mengucapkan beberapa patah kata di tengah proses. Yun Xiao memandang Dai Feng mengatakan, apakah begitu? Yang kemudian tombol bacot no jutsu dipencet. Yang secara otomatis Yun Xiao mengeluarkan kata-kata hinaan. Yang bunyinya seperti ini. Ibumu adalah nenekmu, dan nenekmu adalah saudara perempuan ayahmu. Ibumu adalah bibimu, dan bibimu adalah nenekmu. Ayahmu adalah kakekmu, dan nenekmu adalah kakek ayahmu. Semua orang tercengang mendengarnya. Mereka bermandikan keringat dingin. Dari mana ini berasal? Beberapa dari mereka langsung terpana oleh hubungan yang rumit dan kacau ini. Dan mereka semua menatap Dia Feng dengan terkejut. Ding seolah ikut dalam permainan Yun Xiao, dia menanyakan, apakah itu benar begitu? Dia Feng yang terkapar di lantai menjadi marah saat dia menunjuk Yun Xiao dan berteriak, apa yang Yun Xiao bicarakan? Yun Xiao memandangnya seolah-olah dia bodoh dan mencibir. Bagaimanapun, tidak apa-apa selama ayah dan ibu Dia Feng melahirkannya tanpa lubang. Adapun prosesnya, ia hanya akan menambahkan beberapa hiasan untuk itu. Itu bukan masalah besar. Dia Feng sangat marah hingga dia hampir muntah cairan merah. Yun Xiao sengaja mengisi lubangnya. Jika Wei Hongfu tidak ada di sana, dia pasti sudah menamparnya. Tapi sekarang dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia meledak mengeratkan giginya. Dia berkata dengan marah, Yun Xiao mencari kematian. Angin dari pukulannya seperti gunung. Dengan satu pukulan, semua meja di kedai teh langsung terguncang sampai ke sudut dan hancur berkeping-keping. Mata Wei Hongfu berkontraksi. Dia Feng benar-benar berani menyerang di depannya. Sedikit ketidaksenangan melintas di wajahnya. Tapi kemudian dia berubah pikiran dan ia ingin melihat seberapa kuat Yun Xiao. Dia telah mendengar lebih dari selusin versi rumor tentang Yun Xiao, yang semuanya tidak masuk akal. Tiba-tiba, kelopak matanya berkedut saat dia melihat Yun Xiao menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum menanyakan. Ia mendengar Wei Hongfu mencarinya. Wei Hongfu tercengang, tetapi dia segera mengerti apa yang dimaksud oleh Yun Xiao. Makna Yun Xiao jelas yaitu, kamu sedang mencariku untuk sesuatu, jadi hentikan untuk orang itu. Dia merasa sedikit pusing. Dia tidak tahu bagaimana pemuda ini bisa tetap tenang dalam menghadapi bahaya dan bahkan berbicara dengan tertawa bersamanya tentang yang terjadi. Yang kemudian Wei Hongfu berteriak tak berdaya dan menoleh ke Dia Feng untuk berhenti. Dengan melambaikan tangannya, angin dari telapak tangannya langsung mengenai kepalan tangan Dia Feng. Tubuh Dia Feng seolah tersengat listrik ketika serangan itu menyentuhnya. Wei Hongfu mengatakan dengan dingin, dirinya tuan rumah di sini hari ini untuk mengundang Nona Ding dan Yun Xiao untuk minum teh. Bagaimana ia bisa membiarkan Dia Feng merusak suasana hati? Serangan Wei Hongfu membuat Dia Feng terlempar dan berguling beberapa kali ke belakang. Sedangkan Yun Xiao masih bersikap santai di kursinya. Wei Hongfu bahkan tidak memandangnya. Dia hanya berkata dengan suara dingin. Ia sedang berdiskusi masalah dengan Nona Ding dan penguasa kota Li Yun Xiao. Jika Dia Feng tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, Dia Feng dapat pergi. Jangan ganggu suasana hati mereka. Dia Feng menanggung penghinaan dan menangkupkan tinjunya mengatakan kepada Wei Hongfu, mereka akan bertemu lagi. Dan untuk Li Yun Xiao dan Ding dirinya akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Yun Xiao mencibir kesal. Dirinya lah yang menyinggung Dia Feng. Apa hubungannya dengan Nona Ding Mengapa dia juga disalahkan? Yun Xiao tersenyum dan mengatakan seolah dia mengerti. Itu adalah teknik transfer kebencian. Tuan Wei Hongfu yang melukainya, tapi dia tidak berani membalas dendam pada Tuan Wei Hongfu. Jadi dia menyalahkan Nona Ding
Sungguh keterampilan ilahi kamar dagang Mandau memang tak tertandingi. Dia Feng baru saja keluar dari pintu ketika dia mendengar kata-kata Yun Xiao dengan jelas. Dia sangat marah sehingga dia batuk seteguk cairan merah lagi dan terduyung pergi. Ketika Sui Loyan melangkah melewati amba pintu, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Yun Xiao mengatakan, Yun Xiao mengalahkan Luo Qingyun. Ia tidak sabar untuk bertarung dengannya di Gunung Meru. Wajah dingin Ding Er kembali normal ketika dia melihatnya berjalan pergi. Yang kemudian mengatakan kepada Yun Xiao, Sui Loyan ini tidak tahu apa yang baik untuknya dan terlalu memikirkan dirinya sendiri. Yun Xiao tidak harus sopan saat mereka sampai di Gunung Meru. Beri dia pelajaran yang bagus. Wei Hongfu terkekeh dan mengatakan, Sui Loyan sangat terkenal di Serikat Pedagang. Dia dan Nona Ding Er dikenal sebagai bunga kembar dari Serikat Pedagang. Jumlah pemuda yang mengejar Sui Loyan di Serikat Pedagang tidak kurang dari jumlah pemuda yang mengejar Nona Ding Er. Mendengar itu membuat Ding Er tersipu dan berkata dengan cemas, Tuan Wei Hongfu tidak bisa berbicara omong kosong. Dirinya tidak punya siapa-siapa untuk dikejar. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-123. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga komen di videonya. Karena melakukan kedua itu tidak sesusah melupakan mantan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!